Mengapa kok Nabi Ibrahim percaya banget dengan mimpinya, dan kepercayaannya itu taruhannya adalah menyembelih anaknya walaupun tidak jadi. Itu serupa sebetulnya dengan saat kita memahami cerita Nabi Musa bertemu dengan hamba Allah yang diberi ilmu laduni. Nah, itu kok bisa percaya gitu, membunuh anak kecil sampai begitu. Nah, kepercayaan itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ya, untuk kita pikirkan, untuk kita tafakurkan mengapa kok mereka bisa percaya. Kalau jawabannya hanya walaupun tanda kutip itu benar ya, hanya ya mereka kan nabi. Nabi diceritakan dalam Al-Quran untuk apa kalau tidak kemudian menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita. Nah, kepercayaan tinggi yang mereka peroleh itu tentu ada sistem ikhtiar tadi itu. Sistem ikhtiar yang dilakukan Nabi Ibrahim luar biasa, itu tersebut dalam Al-Quran. Beliau memikirkan alam semesta ini. Beliau secara bertahap juga diuji terus-menerus oleh Allah. Dibakar dengan api, lalu kemudian diminta meninggalkan keluarganya, termasuk anaknya yang masih kecil. Nah, itu adalah sebuah pelajaran-pelajaran bahwa sebuah keyakinan yang kita peroleh melalui akal pikiran seperti Nabi Ibrahim memikir alam semesta ini nanti akan dilanjutkan dengan ujian-ujian yang lain untuk mempermatang sehingga sampai pada satu saat Nabi Ibrahim untuk diperintah dalam mimpi membunuh anaknya, itu yakin bahwa itulah wahyu Allah. Nah, kalau kita tidak harus mendapatkan wahyu dari Allah langsung, tetapi dari Al-Quran itu kita menjadi yakin sepenuhnya sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim meyakini mimpinya itu. Kita meyakini Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah benar. Allah adalah betul-betul pencipta alam semesta. Itu adalah sistem-sistem berpikir bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Jadi tahapan berpikir atau aktivitas berpikir yang bisa kita gunakan itu yang pertama tadi adalah nadhara, lalu fakaro, dabbaro, akola, kemudian berikutnya adalah dakaro. Dakaro itu mengambil pelajaran juga, mengingat untuk takut untuk mengambil pelajaran. Lalu ada fahima. Fahima itu mufakat dengan kebenaran tadi. Fakiha itu cermat, hati-hati. Kalau bahasa kita mungkin sudah menjadi seorang pakar di dalam dunia kedokteran, menjadi spesialis. Lalu kemudian alima itu dalam mengerti, lalu kemudian menumbuhkan ketundukan, takut kepada Allah, yang kemudian kalau jamaknya dari alim itu adalah ulama itu ya, bahwa ilmu pengetahuan memang kalau didalami secara terus-menerus pasti itu akan memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sistem berpikir yang seperti ini dalam ikhtiar kita menghadapi ketidakpastian, mungkin ada rasa takut gitu. Nah, ini juga harus kita gunakan. Muncullah kemudian obat, vaksin, meningkatkan imun dan yang lain-lain, itu adalah kita letakkan pada sistem ikhtiar kita, itu adalah hasil pikiran-pikiran kita. Tetapi jangan lupa bahwa hasil dari sistem pemikiran yang digunakan oleh saudara-saudara kita, ilmuwan-ilmuwan itu adalah kita harus melanjutkannya sebagai satu titik di mana kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat tadi, bahwa surat Al-A'raf ayat 52 itu Allah menjelaskan Al-Quran itu secara jelas kepada Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada konteks ayat ini berarti kaum kafir Quraisy di Mekah gitu. Itu ada secara gradual, secara bertahap sesuai dengan konteks di mana kasus-kasus yang terjadi di saat itu. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai satu teori pendidikan dan sudah digunakan sebetulnya. Tetapi kalau itu kita pahami lebih lanjut bahwa manusia itu untuk mematangkan dirinya adalah pelan-pelan, bertahap itu.
Maka saat kita mengajari anak kita mengajari murid kita, mahasiswa kita, itu juga bertahap. Nah, itu juga penting terutama bagi pengambil kebijakan untuk membuat konten medsos. Itu harus dipahami bahwa misalnya penonton kita, pembaca buku-buku kita itu adalah sangat variatif gitu. Sehingga perlu diberikan peta konsep maupun diberikan satu prasyarat-prasyarat bagi pembaca buku itu. Paling tidak seperti itu kalau diilmiahkan gitu ya, kita mencoba menyusun sebagai bangunan. Nah, gradual atau pelan-pelan pembelajaran yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad kepada umat manusia ini bisa kita terapkan juga. Bagaimana caranya kita meningkatkan diri kita sendiri, diri pribadi itu ya. Kalau orang dulu yang baca Al-Quran itu, baca Al-Quran angen-angen sak makna nih, membaca Al-Quran dengan mengingat-ingat maknanya itu ya dilakukan bukan setahun sekali gitu ya, bisa mungkin tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari ya tiap minggu. Nah, itu gradual. Karena kalau diperingatkan juga di ayat yang lain, walaupun itu saat itu adalah konteks di mana Nabi Muhammad agak tergesa-gesa dalam memahami Al-Quran gitu, diperingatkan jangan cepat-cepat. Nah, kita juga dengan begitu kita bisa meletakkan diri kita untuk melakukan peningkatan diri secara bertahap, tidak tergesa-gesa, tetapi secara terus-menerus. Rasulullah oleh Allah diberikan waktu 22 tahun 22 tahun 2 bulan 2 hari mungkin gitu ya. Pasnya wallahu a'lam ya, sejak diangkat jadi rasul sampai meninggal itu Rasulullah selalu menyampaikan Al-Quran. Artinya ini juga memberi peluang bagi kita bahwasanya seberapapun umur kita masih bisa terus untuk belajar Al-Quran. Saudara-saudara rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, bahwasanya kita tidak bisa meninggalkan ikhtiar, sistem ikhtiar yang berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi kita juga tidak bisa hanya berpegangan pada ilmu pengetahuan, karena kalau hanya berpegangan pada ilmu pengetahuan berarti kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengkombinasikan itu. Ikhtiar, mengapa kok kata ikhtiar yang dipakai, bukan usaha, ibaratnya begitu. Karena ikhtiar ini paling tidak mewakili di dalamnya adalah ada rasa kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.